Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 26 Juni tahun 2020 bersama saya Ibu Sulistiawati. Kita akan kembali berdiskusi di hari keempat dengan sesi pertama, yaitu materi mengenal dukungan psikologis awal atau DPA bagi orang tua anak usia dini. Dukungan psikologis awal atau DPA adalah keterampilan sederhana untuk membantu menghadapi masalah atau situasi sulit. Nah, semua orang dapat melakukannya jika sudah mendapat pelatihan. Apa sih manfaat dari DPA? Yang pertama, dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif dari masalah atau situasi sulit yang dihadapi. Yang kedua, dapat membantu mengurangi beban dan tekanan yang dialami serta menunjang proses pemulihan psikologis. Jika luka mental atau luka hati dibiarkan, maka masalah yang di awal kelihatan ringan bisa menjadi sangat parah dan berakibat fatal. Apa itu situasi sulit? Dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan lingkungan kerja, seringkali dihadapkan dengan berbagai situasi sulit, seperti konflik sosial, bencana non-alam, atau pandemi COVID-19 saat ini. Berbagai situasi sulit di keluarga. Yang pertama, kesulitan menjalankan peran sebagai orang tua di rumah. Yang kedua, di tempat kerja, kesibukan pekerjaan, konflik dengan rekan kerja, pelanggan yang berkurang, kerugian usaha, gagal usaha, dan yang lainnya. Pada saat pandemi, kehilangan pekerjaan, pengurangan penghasilan, ketidaksiapan membagi waktu antara bekerja di rumah dan mengurus rumah tangga, pendampingan belajar anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut di atas membuat orang tua mendapat tekanan, sehingga kita perlu solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Reaksi yang muncul pada situasi sulit, yang pertama, rasa tidak nyaman tanpa disadari akan muncul, seperti panik, kecewa, jenuh, cemas, takut. Kemudian mudah tersulut emosi seperti marah tanpa sebab, kelelahan fisik, kemudian bingung bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi. Reaksi-reaksi tersebut adalah wajar ketika dihadapkan dengan masalah atau situasi sulit. Setiap orang tua dapat mengalami reaksi yang berbeda, walaupun terpapar oleh peristiwa yang sama. Kenapa? Karena kapasitas bawaan yang dimiliki. Dampak yang berkelanjutan dari rasa tidak nyaman ini akan menimbulkan ketegangan, stres, depresi. Tersulut emosi atau marah akan berdampak pada fungsi tubuh yang menurun. Kelelahan fisik akan berdampak pada daya tahan tubuh menurun. Kebingungan ini akan berdampak pada sulit untuk berpikir jernih. Siapa saja yang terdampak dalam situasi sulit? Dampak terbesar yang dialami biasanya terjadi dalam keluarga inti. Perubahan pada orang tua ketika dalam situasi sulit ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam cara berhubungan dengan anak dan perubahan dalam cara berhubungan dengan keluarga inti lainnya. Dalam menghadapi situasi sulit seperti ini, ayah bunda dapat menerapkan keterampilan
DPA, yaitu mengelola diri dan membantu mencegah mengurangi dampak psikologis yang lebih buruk saat menghadapi situasi tertentu, kemudian mempercepat proses pemulihan agar kesejahteraan diri tetap terjaga melalui P3K, yaitu pertolongan pertama pada kondisi psikologis. Situasi sulit datang tidak pernah mengenal tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Memperbaiki keadaan lebih baik daripada mengeluh dan mencela situasi yang dihadapi, karena di balik situasi sulit akan terbentuk pribadi yang kuat. Bagaimana cara melakukan dukungan psikologis awal? Untuk melakukan dukungan psikologis awal, orang tua harus memiliki keterampilan DPA. Karena manfaat dari keterampilan DPA bagi orang tua, yang pertama, memiliki kemampuan dan cara untuk mengelola situasi sulit. Yang kedua, membantu mendampingi anak saat mengalami kesulitan. Yang ketiga, menjadi bagian dari solusi di keluarga dengan mengembangkan kemampuan empati. Langkah dukungan psikologis awal bagi orang tua yaitu yang pertama, kenali dan beri perhatian. Yang kedua, dengarkan. Yang ketiga, lakukan. Yang keempat, hubungkan. Pada langkah pertama, kenali dan beri perhatian, tujuannya adalah untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan diri sebagai orang tua dan kebutuhan anak agar tumbuh rasa nyaman dan tenang bagi seluruh anggota keluarga. Apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama, kenali adanya perubahan pada anggota keluarga yang mengganggu kenyamanan suasana. Yang kedua, tetap tenang dan jangan panik. Yang ketiga, mengelola diri sebagai orang tua agar tetap dapat memberikan perilaku positif. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan situasi sulit sehingga menjadi orang tua lebih kokoh dan tangguh. Yang kelima, beri perhatian penuh terhadap sesuatu yang bisa dilakukan. Jika ayah bunda memberi perhatian penuh atau fokus terhadap sesuatu yang tidak dapat dilakukan, maka kecemasan akan terus datang. Ketika merasa tidak nyaman, cobalah untuk mengalihkan perhatian kepada hal yang dapat dilakukan. Jadi, orang tua harus memberi perhatian penuh terhadap sesuatu yang bisa dilakukan. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan? Yang pertama, mengatur menu makanan. Yang kedua, pola asuh kepada anak. Yang ketiga, reaksi diri atas komentar orang lain. Yang keempat, melakukan hal yang disenangi. Yang kelima, kebahagiaan diri sendiri. Sedangkan ada hal-hal yang tidak dapat dikontrol, misalnya yang pertama, suasana hati anak. Yang kedua, selera makan anak. Yang ketiga, tumbuh kembang anak. Yang keempat, postingan orang di sosmed. Yang kelima, komentar orang lain. Teknik relaksasi untuk menenangkan diri. Yang pertama, duduk dengan posisi nyaman dan santai, lalu pejamkan mata. Yang kedua, tarik napas dari hidung, tahan 3 hitungan, lalu hembuskan dari mulut. Ulang 3 kali. Selanjutnya, lakukan peregangan otot bagian tubuh. Berpikir positif, baik, saya bisa. Kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah teknik-teknik ketika kita sebagai orang tua merasa tidak nyaman pada situasi sulit. Nah, di sini ada cara memeriksa kondisi diri. Di sini ada 20 pertanyaan. Jika keluhan atau masalah sesuai dengan keadaan ayah bunda, maka dijawab dengan angka 1.
Sedangkan jika tidak dialami dan tidak sesuai dengan keadaan, maka dijawab dengan 0. Jika ayah bunda mengalami 6 dari 20 gejala ini, maka tandanya ayah bunda sudah membutuhkan dukungan orang lain atau profesional untuk mengatasinya. Pada langkah pertama DPA, yaitu kenali dan beri perhatian, kita sebagai orang tua harus lebih nyaman dulu agar lebih mudah untuk mendampingi anak. Apa yang perlu dilakukan orang tua pada tahap ini? Yang pertama, menanyakan kondisi anak. Contohnya, bagaimana perasaan kamu? Atau ceritakan 2 hal yang membuat kamu tidak bahagia. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan untuk mengetahui kondisi anak seperti apa. Yang kedua, bangun kelekatan atau kedekatan dengan anak. Yang ketiga, kenali permasalahan anak. Yang keempat, kenali kebutuhan anak. Yang kelima, membuat suasana nyaman. Apa saja kebutuhan anak usia dini? Yang pertama adalah kebutuhan biologis. Jadi usahakan anak tetap mendapatkan makanan, minuman, udara, istirahat yang cukup, pakaian yang baik, tempat tinggal, dan aktivitas fisik serta kesehatan sesuai kebutuhannya. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Orang tua dapat memberikan rasa aman berupa gendongan, pelukan, dan belayan. Hal ini akan membuat anak merasa dilindungi dan diperhatikan. Kebutuhan anak usia dini yang ketiga yaitu kebutuhan kasih sayang. Anak butuh komunikasi dan interaksi positif dengan orang tua sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kasih sayang, sehingga anak tidak akan merasa sendiri atau ditelantarkan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Berilah penghargaan dalam bentuk mendengarkan anak dengan seksama dan tidak memotong pembicaraan, serta memberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Yang kelima, kebutuhan mengasah kemampuan. Berilah anak ruang untuk mengasah kemampuannya. Kegiatan ini bisa dilakukan lewat bermain bersama anak. Dalam situasi apapun, termasuk ketika situasi sulit pandemi COVID-19, anak tetap memerlukan rangsangan stimulasi untuk mendukung tumbuh kembangnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Beri rangsangan sesuai dengan usia anak, beri kesempatan bermain dan berhubungan sehingga memberikan kesempatan untuk memenuhi rasa ingin tahu di dunianya. Sediakan area aman agar anak tetap bisa bergerak seperti berlari, melompat, tangkap bola, dan lain-lain. Berilah permainan yang mengandung nilai pendidikan, karena melalui permainan tersebut, anak belajar mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Langkah kedua dari DPA adalah dengarkan. Tujuannya, memahami penyebab mengapa anak merasa tidak nyaman. Sikap yang dibutuhkan untuk mendengar, yang pertama membuka diri untuk siap mendengarkan. Yang kedua, diam sejenak. Yang ketiga, pahami apa yang dirasakan, dipikirkan dari maksud anak sesuai dengan sudut pandang anak, bukan sudut pandang kita orang tua. Bagaimana cara mendengarkan anak? Yang pertama, sediakan waktu yang cukup. Yang kedua, hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengarkan. Yang ketiga, diam dan simak apa yang dikatakan, hindari memotong pembicaraan. Yang keempat, buatlah anak merasa aman untuk bebas berbicara. Yang kelima, baca bahasa tubuh anak. Yang keenam, sesuaikan bahasa tubuh, gestur, eye contact, sentuhan fisik. Yang ketujuh, tunjukkan sikap mendengarkan. Beri tanggapan dengan kata singkat. Oh,
kegumanan empati. Yang kedelapan, memancing dan mendorongnya untuk lebih banyak berbicara. Coba ceritakan lebih jauh lagi. Yang kesembilan, dengarkan perasaan anak dan beri sebutan pada perasaan yang sedang ia alami. Sepertinya kamu kecewa sekali ya. Yang kesepuluh, hindari halangan berkomunikasi. Nah, ini ada contoh percakapan anak dan ibu. Anak, "Ma, aku capek." Ibunya menjawab, "Ah, kamu nggak capek kok, kamu kan baru saja tidur siang." Kemudian anak berkata, "Tapi aku capek." Terus ibunya bilang, "Kamu nggak capek, cuma agak ngantuk. Yuk ganti baju." Anak menjawab, nggak mau, aku capek." Nah, kemudian situasi yang kedua. Anak, "Ma, panas nih." Ibu menjawab, "Dingin kok, pakai sweatermu." Anak bilang, "Nggak mau, panas." Ibu bilang, "Mama bilang pakai sweatermu." Anak, "Nggak mau, panas." Nah, dari percakapan tersebut, itu adalah percakapan tetapi akhirnya berubah menjadi perdebatan. Supaya hal tersebut tidak terjadi, coba kita ganti posisi ibu menjadi anak. Bagaimana perasaan kita sebagai ibu? Bila terus-menerus memberitahu anak, maka akhirnya anak tidak percaya pada persepsinya sendiri dan akhirnya tergantung dengan persepsi orang tua. Ada 3 kunci komunikasi efektif, yaitu yang pertama mendengar, tujuannya supaya anak mau berbicara. Yang kedua, menerima. Kita harus menerima terlebih dahulu perasaan anak. Yang ketiga, berbicaralah. Kita berbicara dengan anak dengan baik supaya saling mendengar. Hindari halangan komunikasi. Jika titik-titik, maka titik-titik. Jika tidak mendengar dengan seksama, maka dapat menurunkan semangat anak bercerita. Jika mendengar dengan penuh perhatian, maka anak lebih mudah mengungkapkan masalahnya. Jika terlalu banyak bertanya dan nasihat, maka anak sulit berpikir jernih karena merasa disalahkan. Jika menunjukkan perhatian dengan berkata, "Oh, begitu," anak bisa merasa mendapat bantuan, diterima perasaannya, dan bahkan bisa menemukan pemecahannya sendiri. Jika membantah perasaan anak, maka anak semakin sedih. Jika membantu menyebutkan nama perasaan yang dialami anak lebih senang dan merasa terhibur. Nah, di sini ada contoh percakapan antara seorang anak dengan ayahnya, di mana ayahnya tidak mendengar dengan seksama. "Ya, Eri pukul saya terus. Ayah dengar nggak sih?" "Ayah dengar kok. Terus gimana?" "Terus saya balas memukul dia. Dia kembali pukul saya ya." "Ya, dengerin dong." "Iya, ayah mendengarkan kok." "Bohong, ayah asik baca koran, nggak dengerin saya." "Ayah kan bisa mendengar sambil baca koran. Ayo terus gimana ceritanya?" "Ah, males deh ceritanya." Nah, sikap basa-basi mendengarkan perasaan anak dapat menurunkan semangatnya untuk melanjutkan pembicaraan. Nah, ini adalah situasi mendengar dengan penuh perhatian. "Ya, Eri pukul saya terus. Ayah dengar nggak sih?" "Sebentar, ayah simpan dulu korannya. Terus gimana?" "Terus dia balas memukul saya. Saya pukul kembali lebih keras. Soalnya dia jahat ya." Nah, dengan orang tua memberi perhatian, anak lebih mudah mengungkapkan masalahnya kepada orang tua yang sungguh-sungguh mendengarkan. Orang tua bahkan tak perlu bicara apa-apa, karena seringkali yang dibutuhkan anak adalah simpati dan diam.
Dan akhirnya anak akan berkata, sekarang saya akan main dengan Doni saja. Doni baik, tidak jahat, tidak suka mukul. Nah, sehingga anak bisa mencari pemecahan masalahnya sendiri. Nah, coba kita maknai ada kalimat I hear you but I'm not listening. Mendengarkan atau hear adalah proses suara masuk ke telinga tanpa kita mengeluarkan tenaga. Sedangkan mendengarkan atau menyimak atau listen adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar, memperhatikan dan mencoba menyimak suara yang kita dengar. Jadi pada saat anak bercerita, yang harus kita lakukan adalah listening, bukan hear. Langkah ketiga dari DPA adalah lakukan. Tujuannya melakukan aktivitas bermakna untuk mengurangi situasi sulit dan dampak dari situasi sulit. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah mengasah pengetahuan dan melatih perilaku baik melalui permainan atau aktivitas di rumah, bermain kognitif, bermain sains, bermain matematika, bermain bahasa, bermain motorik, bermain seni dan kreativitas, serta lain-lain. Yang kedua, mendongeng dan membacakan buku cerita. Yang ketiga, menonton film bersama. Yang keempat, memberi contoh dan keteladanan perilaku kebaikan. Apa saja yang dialami anak pada masa situasi sulit? Jadi kita harus mengenali masalah anak dan melakukan cara pendampingannya seperti apa. Misalnya masalah kesehatan fisik menurun. Jadi yang diperhatikan adalah asupan dan gizi. Masalah emosi, takut, cemas, mudah menangis, marah. Maka yang harus kita lakukan, banyak mendengarkan, menciptakan komunikasi positif, dan suasana yang menyenangkan. Kemudian masalah kebutuhan bermain tidak terpenuhi. Yang harus kita lakukan, beri ruang aman untuk bergerak dan bermain. Masalah kesempatan bersosialisasi berkurang. Yang harus kita lakukan, memberi kesempatan berkomunikasi dengan teman-temannya. Misalnya dengan menelpon temannya, atau kita membiasakan berinteraksi dengan orang seperti antri, menunggu, bersabar, atau membantu kita orang tua di rumah. Masalahnya, bermain gadget terlalu lama. Jadi kita harus mengatur waktu penggunaan gadget dan mana mainan yang boleh dimainkan atau film yang boleh ditonton. Nah, di sini kita harus sepakat untuk membuat aturan kepada anak dalam hal bermain gadget. Langkah DPA yang keempat yaitu hubungkan. Tujuannya merencanakan dukungan lanjutan apabila orang tua masih mengalami kesulitan melalui bantuan dari pihak lain. Jadi kita bisa minta bantuan dari gurunya atau dari orang tua lain yang dinilai bisa membantu. Kita juga bisa minta bantuan kepada psikolog, dokter, puskesmas, puspaga, atau ke P2T, P2A. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, berkah baik untuk bisa berhasil melewati masa pandemi ini. Semangat untuk kembali bangkit, beraktivitas, dan berkarya untuk negeri. Tepuk semangat! Semangat! Nah, demikianlah paparan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.